Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifa Zahra dari kelas A dengan stambuk A221200004 dari program studi pendidikan biologi. Nah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang mana di dalam jurnal tersebut akan saya bedakan yang mana ada apa itu alat gelas, dan ada alat non-gelas, dan juga apa itu alat-alat elektrik. Baik, untuk tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik laboratorium. Nah, dari isi video ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Pemeriksaan Kualitas, Mutu, dan Cemaran Mikrobiologi Ikan Pindang Layang. Di sini kita akan masuk pada pembahasan yang mana seperti saya katakan tadi, di sini akan ada pengelompokan alat gelas, non-gelas, dan alat elektrik. Yang pertama itu alat gelas. Nah, alat gelas yang terdiri di dalam jurnal tersebut terdiri dari pipet ukur, lampu spiritus, tabung reaksi, tip kuning, Erlenmeyer, dan cawan Petri. Selanjutnya ada alat non-gelas yang mana ini terdiri dari rak tabung dan jarum OC. Sementara untuk alat elektrik sendiri ada inkubator, oven, timbangan analitik, dan hand counter. Baik, pertama kita beralih ke alat-alat gelas dulu. Nah, di sini ada pipet ukur. Nah, pipet ukur ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan pipet lainnya, yaitu untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dengan berbagai ukuran volume. Yang kedua ada lampu spiritus. Nah, lampu spiritus ini sendiri berfungsi sebagai pembakar atau pemanas suatu larutan. Selanjutnya ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini sendiri berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Selanjutnya yang keempat ada yellow tip. Untuk yellow tip ini sendiri dia digunakan pada mikropipet untuk mengambil larutan dalam ukuran 20 mikroliter sampai dengan 200 mikroliter. Alat gelas selanjutnya ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini sendiri berfungsi sebagai wadah dari bahan kimia cair. Nah, gelas ini juga sering digunakan pada proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Yang terakhir itu ada cawan Petri. Nah, cawan Petri sendiri ini dia dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaga sterilisasi bakteri atau virus dari spesies atau elemen yang dapat mengkontaminasinya. Selanjutnya kita beralih ke alat non-gelas. Nah, yang pertama itu ada rak tabung. Nah, rak tabung sendiri ini berfungsi sebagai wadah untuk meletakkan tabung reaksi. Selanjutnya ada kawat OC, yang mana kawat OC ini sendiri berfungsi untuk memindahkan atau mengembangbiakan mikroorganisme untuk ditanam atau ditumbuhkan pada media baru. Selanjutnya yang terakhir ada alat elektrik. Nah, untuk alat elektrik ini sendiri yang pertama itu ada inkubator, yang mana inkubator ini sendiri berfungsi untuk menumbuhkan kultur mikroba atau kultur sel dan juga dapat digunakan untuk memelihara kultur organisme yang akan kita gunakan nantinya. Yang selanjutnya ada oven. Nah, jika melihat dari gambar mungkin sekilas oven dan inkubator ini sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Mana oven ini digunakan sebagai alat sterilisasi dengan menggunakan panas kering. Selanjutnya ada timbangan digital, yang mana timbangan digital ini digunakan sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Yang terakhir ada hand counter. Nah, hand counter ini sendiri berfungsi sebagai alat penghitung koloni manual, yang mana bentuknya ini seperti stopwatch dan fungsinya itu untuk memudahkan kita dalam penghitungan koloni agar tidak lupa pada saat menghitung.
Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Thank you for watching. See you.